warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah qayyumus samawati wal ardin alima ma kana wa ma lam yakun wa ma la yakun wa alima ma lam yakun idza kana kaifa kana yakun wa alima ma la yakun law kana kaifa kana yakun. Subhanahu jallallahu fi ulahuma syaa thana wa lam yasha lam yakun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puja dan segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini pujian-pujian itu bergema di seluruh penjuru bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, dan kemudian kita sampai dipertemukan dengan hari ini adalah hari yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia di suatu tempat yang mulia untuk melakukan satu aktivitas yang mulia. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu tempat yang mulia di sisinya, yaitu surganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak ada bekal dan persiapan yang paling mulia, bukanlah persiapan dinar, bukan juga persiapan dirham, apalagi persiapan rupiah. Karena persiapan yang paling mulia adalah persiapan yang kelak akan mendatangkan manfaat ketika sudah tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki, ketika sudah tidak lagi bermanfaat anak-anak yang kita miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89, Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki, di mana pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat anak-anak yang kita miliki, illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Dan hati yang salim dijelaskan oleh para mufassir bahwasanya hati yang salim adalah hati yang terbebas dari belenggu kesyirikan dan belenggu kekufuran. Dan hati yang salim adalah hati yang bersih dari noda-noda perkara yang Allah benci dan noda-noda perkara yang Allah murkai. Karenanya bekal dan persiapan yang harus kita benar-benar siapkan ketika di dunia, Allah berikan kesempatan kita untuk hidup di dunia adalah berbekal dengan takwa. Karena sebaik-baik bekal ketika kita dunia adalah bekal dengan takwa. Dan Ramadan kita disajikan dengan satu ibadah yang diwajibkan kepada kita, yaitu untuk berpuasa. Ternyata puasa memiliki fungsi. Kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa
Sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa, dan itu termasuk salah satu bekal yang akan menyelamatkan kita ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa akan menyelamatkan kita ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan datang dengan mengembat predikat hati yang salim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati dirinya dengan nama-nama yang mulia atau yang kita kenal dengan Asmaul Husna, Allah tidak saja mensifati dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim saja, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah juga tidak mensifati dirinya dengan sifat Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Namun Allah Subhanahu wa taala banyak sekali merangkai dan menyandingkan sifat-sifat Allah Al-Alim dengan Al-Hakim. Dalam satu kondisi dikatakan Alimun Hakim, dalam satu kondisi dikatakan Aliman Hakimah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Pengetahuan Allah itu bersanding dengan kebijaksanaan, ilmu bersanding dengan hikmah. Al-Quran juga menerangkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran. Maka ketika Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran ada dua respon. Respon pertama adalah respon orang yang beriman. Respon kedua adalah respon orang-orang kafir. Dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26, Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Allah itu tidaklah malu, Allah itu tidaklah sungkan dan tidaklah enggan membuat sebuah perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang bahkan lebih rendah daripada seekor nyamuk. Ketika Allah sajikan perumpamaan di dalam Al-Quran, kemudian orang-orang yang beriman memberikan respon. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang beriman mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang hak dari Rabb kita. Di dalam tafsir Muyassar dijelaskan bahwasanya ketika orang beriman mengaku bahwasanya ini adalah sesuatu yang hak, maka orang beriman mampu mengambil hikmah. Orang beriman mampu mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah sajikan di dalam Al-Quran. Adapun orang yang kafir, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang yang kafir di dalam tafsir Muyassar mengatakan bahwasanya orang yang kafir itu mencemooh dengan mengatakan apa maksud Allah? Apa tujuan Allah menjadikan serangga yang hina ini dijadikan sebuah perumpamaan? Dan orang kafir ini tidak dapat mengambil pelajaran daripada perumpamaan-perumpamaan yang disajikan di dalam Al-Quran. Orang yang beriman mampu mengambil hikmah dan pelajaran, orang yang kafir tidak mampu mengambil hikmah dan pelajaran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Syifa'ul Alil fi Masailil Qada wal Qadar menjelaskan kepada kita tidak ada satupun fenomena, tidak ada satupun peristiwa dan kejadian dalam kehidupan yang kita lalui sampai-sampai sehelai daun yang jatuh itu terjadi karena ilmu Allah dan terjadi karena ilmu Allah dan di dalamnya memiliki kandungan hikmah. Segala macam perkara yang kita lalui itu terjadi karena Allah dan memiliki kandungan hikmah. Allah menyandingkan namanya Al-Alim dengan Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pengetahuan Allah bersanding dengan kebijaksanaan, ilmu bersanding dengan hikmah. Orang yang beriman mampu mengambil hikmah daripada perumpamaan-perumpamaan yang Allah sajikan dalam Al-Quran. Dan segala macam kejadian yang kita lalui tentu memiliki hikmah tanpa terkecuali ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah perjumpakan kita dengan Ramadan tentu sama-sama memiliki hikmah. Ketika kita berbicara dengan Ramadan, maka tentu kita akan sepakat Ramadan itu tidak hanya berbicara tentang hukum-hukum saja. Apa hukum melakukan ini ketika Ramadan? Apa hukum melakukan itu ketika Ramadan?
Dan ketika Ramadan juga tidak berbicara tentang perkara fikih-fikih saja. Tata cara bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu. Namun Ramadan juga memiliki hikmah, memiliki pelajaran yang harus mampu kita ambil, yang kemudian kita jadikan kurikulum setelah kita melewati Ramadan. Salah satu hikmah ketika Ramadan disajikan dalam kehidupan kita adalah sebagaimana definisi Ramadan, diambil dari kata romdo yang berarti terik dan panas. Karena tidak ada waktu ketika Allah Subhanahu wa taala membakar dosa manusia itu lebih banyak daripada Allah membakar dosa manusia di bulan Ramadan. Allah itu Ghafur, tapi ghafurnya Allah jauh lebih besar di bulan Ramadan. Allah itu Ghaffar, tapi ghafarnya Allah jauh lebih besar daripada bulan Ramadan. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat sebesar-besarnya. Dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala bakar dosa manusia sebanyak-banyaknya, dan pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala bebaskan banyak manusia dari ancaman-ancaman neraka. Yang kemudian kita sama-sama paham, ternyata ketika Ramadan dihadirkan ke dalam kehidupan kita, maka goals kita, tujuan kita adalah sama-sama mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfarlah." Sungguh celaka, sungguh rugi bagi siapapun yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, namun ketika Ramadan sudah berlalu, tidak dijadikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan sudah berlalu, keburukan-keburukannya masih dilakukan. Ketika Ramadan sudah berlalu, maksiat-maksiatnya tidak hilang. Maka dikatakan sungguh rugi dan sungguh celaka. Begitu identik juga doa dan zikir yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu doa dan tentang satu zikir di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir, karena di situ ada Lailatul Qadar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan subhanallah. Nabi SAW tidak mengatakan Alhamdulillah ataupun Allahu Akbar. Namun yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memaafkan dan suka untuk memaafkan, maka maafkanlah aku, hapuslah kesalahan-kesalahanku. Demikianlah goals kita ketika mendapatkan bulan Ramadan adalah bagaimana mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan bulan Ramadan, itu tidaklah cukup hanya sekedar dengan berkali-kali melakukan tilawah saja, khatam berkali-kali. Tidaklah cukup hanya dengan ketika kita melakukan sholat malam, sholat tarawih dari awal sampai akhir 1 bulan full. Atau tidaklah cukup ketika kita melakukan itikaf 10 malam terakhir secara full. Karena goals kita ketika mendapatkan bulan Ramadan adalah bagaimana agar kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang khatamnya berkali-kali namun belum tentu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ada yang sholat tarawihnya full 1 bulan penuh namun belum tentu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Ada pula yang melakukan iktikaf 10 hari full di malam terakhir, namun belum tentu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Kenapa? Karena ketika melakukan amalan-amalan, ketika melakukan ibadah-ibadah, hatinya, ruang hatinya itu dipenuhi oleh riya. Ruang hatinya dipenuhi oleh sum'ah, hatinya meninggi. Amal ibadahnya itu seakan-akan dibangga-banggakan. Menjadikan tinggi hati. Menganggap orang-orang yang ada di bawah level ibadahnya itu menganggap sinis, dipandang sinis oleh orang. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Ahmad, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah syirik syirik asghar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan ar-riya, yaitu adanya penyakit hati yang bercokol, yang mengganggu kemurnian dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula yang dikatakan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib. Ada loh banyak orang yang dimasukkan ke dalam surga karena dosa yang dilakukan. Kok bisa masuk surga karena dosa? Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, karena ketika yang melakukan dosa, hatinya menyesal, menyadari betul bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Ketika hatinya menyesal, mengetuk pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan kerendahan hati, disertai dengan pengharapan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan penghuni surga. Begitu pula sebaliknya, ada banyak orang yang masuk neraka justru karena amalan-amalan ibadah yang dilakukan. Kok bisa masuk neraka? Karena amalan-amalan kebaikan. Karena ketika melakukan ibadah, ruang hatinya itu bercampur dengan penyakit-penyakit hati, bercampur dengan riya, bercampur dengan kesombongan, sum'ah, ujub, berbangga-bangga dengan amalan. Bukannya amalan-amalan kebaikan ini mengantarkannya kepada surga, namun amalan-amalan ini mengantarkannya kepada nerakanya Allah, karena keikhlasannya sudah bercampur dengan penyakit-penyakit hati. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada hamba-hamba. Allah itu akan mengalirkan ampunannya dan menyentuh kepada hati-hati yang rendah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengalirkan ampunannya menyentuh kepada hati-hati yang tinggi. Karena tidak bisa dipungkiri, jamaah sekalian, ketika Ramadan, perhatian kita terhadap agama itu meningkat berkali-kali lipat daripada bulan-bulan biasanya. Salat kita khusyuk berkali-kali lipat. Perhatian kita terhadap Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, meningkat berkali-kali lipat. Sedekah yang kita keluarkan meningkat berkali-kali lipat. Namun sama-sama yang harus kita ketahui, sekalipun amalan ibadah kita meningkat berkali-kali lipat di bulan Ramadan, itu tidak akan pernah dibenarkan menjadikan kita menjadi orang yang tinggi hati, berbangga-bangga dengan amalan, menganggap sinis kepada orang-orang yang level dan porsi ibadahnya jauh di bawah kita. Karena ampunan Allah itu tidak akan pernah mengalir dan menyentuh kepada hati-hati yang tinggi. Ampunan Allah akan mengalir dan menyentuh kepada hati-hati yang rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin kita perlu diingatkan oleh sebuah kisah yang diangkat dan tercantum dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Anna rahiban abadallahu fi sawma'atihi sittina sana. Ada seorang ahli ibadah yang melakukan ibadah itu selama 60 tahun berturut-turut tanpa putus. Faja'at imra'atun fanazalat ila jambihi. Kemudian datanglah seorang wanita yang tiba-tiba berada di sampingnya. Fanazala ilaiha fawaqa'aha sitta layalin. Kemudian terjadilah perzinahan selama 6 hari berturut-turut. Melakukan amalan ibadah 60 tahun berturut-turut tanpa putus. Kemudian melakukan zina 6 hari berturut-turut tanpa putus. Kemudian dia tersadar. Ketika sadar, kemudian orang ini berlari sampai tiba di suatu masjid. Berdiam diri selama 3 hari di suatu masjid, tanpa asupan nutrisi, tanpa makan, tanpa minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang perantara. Allah berikan roti untuk orang ini, ahli ibadah juga ahli maksiat. Orang yang melakukan ibadah namun dia juga melakukan zina. Diberikan roti kepada orang ini dalam kondisi lapar. Ketika hendak makan, kemudian ia mendapati 2 orang yang berada di samping kanannya dan juga orang yang ada di samping kirinya. Akhirnya kemudian dia menyesal, seakan-akan penuh hina dirinya
ketika sudah melakukan dosa yang begitu besar, zina 6 hari berturut-turut, kemudian Allah berikan rezeki kepadanya, merasa tidak pantas, merasa hina dirinya, merendahkan hati dan disertai dengan pengharapan, dipoteklah roti itu dibagi menjadi 2 bagian. Diberikan ke sebelah kanan, diberikan ke sebelah kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala rangkaikan takdir yang baik untuk ahli ibadah yang melakukan maksiat ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat mencabut ruh. Kemudian Allah adili dengan peradilan yang seadil-adilnya. Dihadapanlah kebaikan ibadah yang selama 60 tahun. Disajikan juga maksiat selama 6 hari berturut-turut, yaitu zina. Ditimbang di hadapannya, kemudian didapati bahwasanya yang lebih berat adalah perbuatan zina 6 hari berturut-turut mengalahkan ibadah dia selama 60 tahun berturut-turut. Ternyata didapati bahwasanya ketika melakukan amalan-amalan ini bisa jadi adanya riya, tercampur dengan penyakit-penyakit hati yang menggerogoti keikhlasan dalam beribadah. Kemudian dicari-cari lagi kebaikannya, dan didapati di akhir hayatnya ia memberikan 2 potek roti. Yang ketika memberikan roti ini disertai dengan kerendahan hati, disertai dengan penyesalan, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditimbanglah roti ini. Setelah ditimbang ternyata yang lebih berat adalah potongan roti. Sehingga menjadi sebab bahwasanya orang ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, mengalirkan ampunan kepada hati-hati yang senantiasa merasa rendah, dan Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada hati-hati yang selalu merasa tinggi. Dan seperti itulah para nabi di dalam Al-Qur'an ketika mereka berdoa untuk meminta ampunan, maka kita dapati benang merah yang sama. Mereka selalu merasa hina, mereka selalu merasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Nabi Adam alaihi salam di dalam Quran surat Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, kemudian memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ada kerendahan hati di situ. Bagaimana pula doa Nabi Nuh alaihi salam? Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illam taghfirli wa tarhamni lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau Engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Ada kerendahan hati ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba, penuh harap, dan adanya kerendahan hati di situ. Bagaimana pula Al-Qur'an menyajikan doa Nabi Nuh alaihi salam diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kita dapati benang merah yang sama ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disertai dengan pengharapan dan juga kerendahan hati. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan ampunannya kepada hati-hati yang senantiasa merasa rendah, dan Allah tidak akan pernah mengalirkan ampunannya kepada hati yang senantiasa merasa tinggi, merasa berbangga dengan amalan-amalannya. Dan inilah goals kita. Ketika kita mendapatkan bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan. Dan tentu ampunan Allah tidak akan dialirkan kepada hati-hati yang merasa tinggi. Ampunan Allah itu sebagaimana air, akan mengalir dan menyentuh kepada hati yang senantiasa merasa rendah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini menjadi amalan yang diterima, dan kita mampu istiqomah untuk melakukannya di luar bulan Ramadan. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memiliki kerendahan hati. Dan inilah hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mendapatkan bulan Ramadan agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu
agar kita menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kerendahan hati, bukan ketinggian hati terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama ini ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah dan amalan yang diterima, dan Allah menjadikan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita menjadi kesalahan yang Allah hapuskan dan Allah ampuni. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa najjina al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahmi hauzatal Islam wajma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan aw fi kulli zaman. Allahumma ansuril Islam al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana. Allahumma ansur ikhwanana. Allahumma ansur ikhwanana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidukum mubarakun wa asakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang ingin silaturahmi silakan kita sama-sama silakan untuk bersilaturahmi bersama para jamaah.